Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah jalla jalaluhu, memuji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal saleh. Di antaranya Allah jalla wa ala mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, karena Nabi sallallahu bersabda, Allah Jalla wa ala firman, Nabi sallallahu bersabda, Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang nama asli beliau adalah Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ya, Nabi sallallahu bersabda, Allah berfirman, fa ushidukum inni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikat, sungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Ini Allah Jalla wa'ala mempersaksikan kepada para malaikat, sungguhnya orang yang hadir di majelis ilmu Allah ampunkan dosa-dosanya. Maka ketika para malaikat mendengar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa mereka yang hadir di majelis ilmu, maka mereka berkata, di antara dari malaikat-malaikat yang ada berkata, fihim fulanun laisa minhum innama jaa'a li hajatin. Ya Allah, sungguhnya di antara mereka ada yang bukan dari bagian mereka. Yang hadir itu bukan dari bagian mereka. Ya, sungguhnya mereka datang hanya ada hajat tertentu, bukan untuk menimbah ilmu agama. Subhanallah. Ya, maka apa kata Allah? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ya, orang yang duduk di majelis ilmu tidak sengsara. Ya, dan tidak mengganggu yang lainnya. Dan teman yang lainnya enggak terganggu, ya, enggak terganggu dengan hadirannya. Maka juga mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harapkan, Pak. Kita juga pernah mendengar hadis yang kita sering disampaikan oleh para asatidzah, para ustadz, para kiai. Ya, sungguhnya orang yang berbuat jolim nanti di akhirat, ya, kalau dia belum selesaikan di dunianya, pahalanya akan dilempar kepada orang yang dia jolimi, setiap orang yang dia jolimi. Tapi ada keutamaan yang lebih utama, sehingga kita tidak mengharap pahala orang tersebut karena kita dijolimin melimpah ke kita, enggak, tapi kita cari yang lebih afdol. Apa di antara yang lebih afdol? Memaafkan. Kalau kita memaafkan kesalahan orang yang menjolimi kita, itu jaminannya ampunan Allah, Pak. Adapun ketika kita dijolimin, kita mengharap pahalanya, belum tentu diampunkan Allah dosa kita. Ya, pahalanya ke kita gitu ya di akhirat. Ya, biqadri mazlamatihim, kata Nabi sallallahu, sekadar kejolimannya masing-masing pahala tersebut. Gak ada jaminan ampunan Allah. Adapun memaafkan, itu ampunan Allah jaminannya. Ya, jaminannya ampunan Allah. Makanya ini juga, makasih Pak. Ketika terjadi fitnah, ya, ibunda Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul pimpinannya. Ya, maka Mistah bin Utsadzah, salah satu kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq, ayahandanya Aisyah yang difitnah, ya, selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Maka Nabi sallallahu menunggu ayat turun selama sebulan, enggak turun-turun ayat. Sedih Nabi sallallahu. Malah Mistah bin Utsadzah yang Abu Bakar radhiyallahu anhu berharap karena dia adalah karib kerabatnya, familinya, untuk membela dirinya, justru ikut terfitnah. Karena dahsyatnya fitnah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ala yuhibbu yakuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kamu suka wahai kaum mukminin Allah mengampunkan dosa-dosamu? Ini ayat turun berkenaan dengan apa? Sumpahnya Abu Bakar untuk memutus nafkah kepada Utsadzah, Mistah bin Utsadzah. Karena dia kenapa? Ikut-ikutan menuduh Aisyah. Maka jengkel Abu Bakar Siddiq, ya, ada jengkelnya juga, marah, sehingga memutus nafkahnya. Maka turun firman ini, tidakkah engkau mau Allah mengampunkan dosa-dosamu? Maka Abu Bakar berkata, bala ya Allah, iya. Maka dia pun memaafkan Mistah bin Utsadzah, tetap melanjutkan nafkahnya, tetap memberikan apa? Makan kepada Mistah bin Utsadzah. Dan Mistah bin Utsadzah adalah sahabat Nabi sallallahu perang Badar. Ya, perang Badar. Maka ya, kita juga demikian berharap mana yang afdol. Memang ada istilah
Jarahatus sinani laha dhihabun wa la ya'lamu ma jarha lisanun. Luka yang diakibatkan karena goresan pedang itu mudah dimaafkan, ya kan Pak? Mudah dimaafkan. Misalnya dipukul pak gitu, mudah dimaafkan. Tapi kalau luka yang diakibatkan karena goresan lisan, susah dimaafkan. Ingat terus seumur hidup. Iyalah sudah saya maafkan lah. Oh tapi ya dulu kurang ajar dia. Ingat terus nggak tahu ya Allah kenapa begitu? Memang sudah demikian. Lisan gitu ya. Tapi tetap kita diperintahkan untuk apa? Memaafkan. Memaafkan. Ada terkadang kita Pak berbuat agar orang tertawa ya. Ternyata perbuatan kita sebab dimurkai Allah Jalla wa'ala, bisa. Di antara yang sering kalau kita sering ini dosa yang kita kadang nggak sadari. Ya kalau sudah akhir bulan biasanya dia share apa itu? Ikan asin ya kan? Ya kan ikan asin di share ya kan? Oh ini kalau sudah bulan tua ini yang muncul. Subhanallah. Ini menandakan dia nggak syukur meskipun dia ingin membuat orang tertawa tapi bisa dengan murkanya Allah Jalla wa'ala. Menandakan apa? Dia berlimpah nikmat. Ya kan betapa banyak orang yang kaya melimpah hartanya, dia cari ikan asin Pak nikmat untuk selera makan. Antum share itu seakan-akan tidak bersyukur kepada Allah. Ini kita nih Pak. Padahal kata seorang sahabat, alastum fi ta'amin wa syarabin masitum, bukankah kalian itu makan minum sekendak kalian, nggak pernah kelaparan? Subhanallah. Pernah nggak kita lapar ikat batu di perut kita? Nggak pernah kan? Itu berlaku pada Nabi SAW dan para sahabatnya. Saking laparnya diikat batu Pak. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana laparnya itu sampai diikat batu. Ya, kita paling enggak makan sehari ya itu puasa ya. Itu enggak sampai lah sampai ikat batu. Ya kan? Apalagi sekarang yang makan terus. Kita makan terus ya Allah, baru makan lagi nikmat. Tapi kadang syukur kita kurang kepada Allah. Inilah fungsinya kita saling mengingatkan ya kan, kajian ini pada diri sendiri, para kaum muslimin mengingatkan akan besarnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, sahabat yang mulia ini, walaqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam, aku sungguhnya telah melihat nabi kalian. Ya, tidak ada makanan walaupun cuman sekedar dakol. Dakol itu adalah kurma yang jelek. Ma yamlau bihi batunahu, hanya sekedar untuk memenuhi perutnya pun tidak ada. Subhanallah. Nabi sallallahu sering lapar, Pak. Nabi sallallahu sering lapar. Makanya kita harus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur ya, ada nikmat, alhamdulillah, ucapin syukur sama Allah. Kemudian ketika kita sehat dengan makanan tersebut, kita beribadah kepada Allah, ingat kepada hari berbangkit. Ya kan, negeri kita sungguhnya, ya kan tadi Pak Imam ngangkat ini la ilaha illallah gitu ya. Kita ingat kayak mati gitu ya, kayak ngangkat keranda mayat. Nah, itu mengingatkan kepada kematian. Ya, kalau kematian itu ingat. Kalau kita kadang-kadang seakan-akan pastilah sudah ya, pokoknya enggak sehat, jauhlah dari kematian. Ternyata mati bisa tiba-tiba. Maka persiapkanlah ya bekal-bekal banyak untuk hari berbangkitnya. Oleh karenanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melihat kuburan, beliau radhiyallahu anhu menangis. Beliau radhiyallahu anhu menangis ketika melihat kuburannya. Kita kalau mengantar saudara kita ke kuburan itu cerita ya kan, cerita-cerita, kadang ketawa-ketawa ya kan, ya Allah ya kan. Tidak ada ngefek tentang besok apakah giliran kita gitu. Kadang-kadang kita ketawa-ketawa, ketemu teman ngobrol gitu kan. Ya Allah. Padahal Utsman bin Affan ketika melihat kuburan menangis. Ketika menangis ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, "Kenapa kau menangis wahai Utsman bin Affan?" Maka beliau menyebutkan ya, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Sungguhnya kuburan itu adalah tempat peristirahatan pertama. Fama yanju minhu fama ba'dahu aisar minhu. Maka siapa yang dia sukses di dalam kubur tersebut, maka setelahnya akan lebih mudah. Fama lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Siapa yang dia tidak sukses dapat azab kubur, maka setelahnya lebih susah. Ma ra'aitu manzaran qattu wal qabru adau minhu. Tidaklah pernah aku melihat pemandangan yang menyeramkan, mengerikan kecuali kuburan ya. Makanya kalau ada orang yang dikubur, semua makhluk mendengar rintihan ya, orang-orang yang diusung
ya jenazahnya ke kubur. Semua mendengar makhluk kecuali jin dan manusia. Engkau mau bawa kemana jasadku? Duhai celaka diriku. Dia ingin hidup lagi, Pak, subhanallah. Ya, ini tidak didengar oleh kita, didengar oleh seluruh makhluk selain jin dan manusia. Maka ya siapapun dalam taklim mengingatkan kita semuanya kepada hari berbangkit. Pada hari berbangkit. Dan tentunya seorang ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibiarkan begitu saja. Pasti akan Allah Subhanahu wa taala uji, Pak. Dan ujian kita itu berbeda-beda. Makanya kalau kita ingat kepada cerita Nabi, yang cerita para sahabat, ringan ujian kita itu, subhanallah. Ringan. Seperti contohnya makanan yang kita sebutkan tadi, ringan ujian kita.